Pak Muhadjir, salah satu hal yang secara konsisten dikritisi oleh Pak Agus Pambagio adalah soal data. Ini tidak hanya soal bantuan sosial berupa barang saja, tapi juga berupa uang. Karena tanpa data yang betul-betul baik, yang kualitasnya memadai begitu, tidak hanya tidak akan sampai tepat sasaran, tapi bisa jadi tidak menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tanggapan Pak Muhadjir apa? Bahwa data kita belum sempurna betul, iya. Tapi dari waktu-waktu terus kita perbaiki. Insya Allah data tahun lalu, data tahun ini pasti lebih baik dibanding tahun lalu. Dan kita harap tahun depan ini akan terus semakin lebih baik. Dan kita juga menyadari bahwa dalam kondisi COVID ini, memang di bawah target kita juga terus dinamis, berubah-ubah gitu. Yang semula bukan menjadi target sasaran bansos, tiba-tiba dalam waktu yang begitu cepat harus diberi bansos misalnya. Karena itu berbagai macam skema bantuan pemerintah itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga masih membuka peluang kepada mereka yang tidak ada dalam data itu bisa mendapatkan kalau memang betul-betul membutuhkan. Misalnya apa itu? Ya termasuk tadi kasus beras yang ada di Jawa Timur tadi itu skema yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk mereka-mereka yang tidak ada di dalam BDKS, dan siapa yang akan menjadi sasaran itu akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Begitu juga untuk data di tingkat nasional, memang Bappenas menjadi ujung tombak. Bappenas punya tanggung jawab mengelola metadatanya, tapi data-data yang berkaitan dengan yang operasional itu memang kemudian di bawah Kementerian Teknis. Kalau misalnya bansos di TKS ya kemudian di bawah Kementerian Sosial. Jadi, dan itu saya kira memang diperlukan karena memang yang betul-betul berurusan dengan data untuk kepentingan teknis itu ya di Kementerian Teknis, bukan di Kementerian Bappenas. Oke, Pak Agus, Anda sudah teryakinkankah dengan tadi elaborasi yang disampaikan oleh Pak Muhadjir? Belum, gini Pak Muhadjir. Jadi saya kebetulan membantu Ketua RW saya sejak tahun lalu pertama COVID. Itu data yang digunakan itu data 2015. Lalu kita kerja keras 2 bulan diperbaiki, bisa saya hubungi Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Menteri waktu itu. Kemudian selesai tahun 2020, masuk 2021, datanya balik lagi ke data 2015, bukan data yang sudah kita perbaharui. Nah itu berlangsung sampai sekarang. Sekarang saya kemarin sudah berhubungan dengan Bu Mensos, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa diperbaiki. Nah, kondisi seperti ini saya khawatir di tempat lain juga ada. Nah, masalahnya dari masyarakat itu tidak, saya yang agak gila saja, saya teliti satu-satu, saya panggil Pak RW, saya lihat, oh ternyata masih yang tidak bahkan yang sudah meninggal masih ada namanya. Sementara yang karena ini banyak PHK, sekarang banyak orang miskin tiba-tiba, jadi data itu memang betul berubah, tapi yang saya heran kok data 2021 kembali ke 2015. Nah ini yang sedang kita perbaiki. Itu laporan saya Pak Muhadjir. Oke, Pak Muhadjir, sedikit waktu untuk tanggapan. Ya, masih semua terjadi. Kemarin saya turun ke salah satu wilayah SLAM di DKI juga begitu. Satu deretan itu yang mestinya itu semua orang tidak mampu harus dapat, tapi hanya 2-3 orang atau 2-3 kakak yang mendapatkan PKH ya. Jadi semuanya memang masih sangat rentan, karena itulah kebijakan pemerintah sementara ini memberikan kelonggaran untuk keleluasaan untuk mereka-mereka yang tidak ada di dalam DKS, itu memungkinkan untuk mendapatkan misalnya apa tadi itu, kalau dia tidak dapat BKH ya dari BPNT, kalau BPNT tidak dapat melalui BST, kalau dari BST tidak dapat masih ada BLT dana desa. BLT dana desa itu sasarannya ditetapkan oleh musyawarah desa saja, tidak sampai ke atas. Di musyawarah desa siapa-siapa saja yang tidak ada di dalam DKS yang harus segera diberi bantuan itu bisa diambilkan dari BLT dana desa. Kalau di kota itu bisa diambilkan dari dana pemerintah kabupaten, pemerintah kota, melalui kemudian nanti disalurkan ke kelurahan. Jadi kita memang sangat maklum, betul yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa data kita memang masih belum betul-betul sempurna. Tapi kita terus berusaha untuk menyempurnakan, dan ini justru momen-momen seperti ini, pembagian bansos seperti ini adalah momen terbaik untuk kita segera melakukan pembenahan-pembenahan itu. Oke,
Pak Muhajir, terima kasih. Pak Agus Pambagio, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Ya, terima kasih. Sehat terus, sampai ketemu lagi lain waktu. Saudara,